menghadiahkan uang sebanyak 10.000 dinar. Satu dinarnya itu kalau diemaskan itu 4,25. 4,25 kalau harga emas sekarang itu 1 juta, maka dikali 10.000. 4 miliar beli. Kurang lebihnya 4 miliar. Itu Utsman. Mendengar bahwa Utsman bin Affan meninfakkan hartanya 1/4 dari harta kekayaannya, maka Umar mendengar. Kalaulah Utsman menginfakkan 1/4 hartanya, maka saya akan menginfakkan separuh dari harta saya. Saya ambil ilustrasi yang kecil biar kita mudah untuk membaca. Kalau harta Utsman itu 100 juta, 1/4-nya berapa, Bu? Duit 100 juta diambil 1/4 berapa? 25 juta. 25 juta. Oke. 25. Umar mendengar, Utsman menghadiahkan atau meninfakkan 1/4-nya, maka saya harus lebih tinggi dari Utsman. Separuhnya. Separuh dari harta kekayaan Abu Bakar. Abu Bakar duit 20 juta, Bu. Abu Bakar, Umar, mohon maaf. Umar duit 30 lah. 30 juta. Separuhnya berapa? 15. 15 dengan 25 banyakan mana, Bu? 25. Tetap 25 yang menang itu. Tapi hitungannya nggak seperti itu. Yang ada dalam benak Umar itu tidak seberapa banyak dia mengeluarkan duit, tapi seberapa banyak yang ditinggalkan. Artinya kalau Umar memberikan 15 sedangkan duitnya cuma 30, maka yang diberi dengan yang ditinggal itu separuh-separuh, 50-50. Sedangkan Utsman itu 75 yang ditinggal, 25 yang dikeluarkan. Lebih banyak yang ditinggal. Separuh dengan 1/4 banyakan mana? Banyakan separuh. Tetap banyakan separuh. Ini kalau bukan Rasul yang mendidik, nggak bakalan, Bu. Ini pemikiran-pemikiran yang gemilang semacam itu. Utsman menghadiahkan 1/4 hartanya. Umar separuh dari harta kekayaannya. Abu Bakar lewat belakang, ya Rasulullah, aku semua berikan seluruh harta kekayaanku. Kabeh, Bu. Walaupun kabeh Abu Bakar nggak sekaya Umar dan Utsman, tapi semuanya. Rasul pun bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Dipeluk Abu Bakar, menangis Rasulullah. Dituntun keluar untuk menyampaikan apa yang Nabi sampaikan kepada para sahabatnya. Inilah Abu Bakar yang telah menginfakkan seluruh harta kekayaannya. Siapa yang menyakiti Abu Bakar, maka dia menyakiti aku, kata Rasul. Siapa yang menyakiti Abu Bakar, berarti dia menyakiti aku.
jenengan fikih kan wis lumayan. Siapa yang menyakiti Rasul wis berarti taruhannya kan iman. Walhasil bahwa seluruh akhirnya ini, orang-orang kaya ini menghadiahkan. Bahkan ini yang bikin kita harus belajar dari hikmah di perang Tabuk ini, Bu. Jangankan yang kaya, yang miskin sekalipun itu datang kepada Rasul. Beras, karena orang beras, tapi saya ilustrasikan pakai beras saja lah, ben mudah. Beras 2 kilo, sekilonan, sekilo untuk keluarganya, sekilo untuk biaya perang. Kalian jahat, masa perang antar negara, persiapannya musuh luar biasa, gagah perkasa, lengkap dengan senjata perangnya, peralatan perangnya, pasukannya luar biasa, bahkan lebih banyak tentaranya ketimbang kita, cuma 1 beras, 1 kilo beras, buat apa? Kita jangan lihat 1 berasnya, andai kata seluruh yang 30.000 itu menyumbangkan sekilo beras, maka akan terjadi 30.000 kilo beras. Dan itu sudah cukup. Ada yang 1 ekor onta untuk ditunggangi 10 orang. Ganti-gantian. Pokoknya apapun itulah ya. Apapun itu pasti punya manfaat. Hatta para tentara ini ngemut kurma, Bu. Ngemut 1 biji kurma. 1 bener-bener 1 dimut sama 1-2 orang, bahkan ada yang mengatakan sampai 10 orang dimut. Supaya apa? Supaya mendapatkan asupan nutrisi. Kita nggak bisa bayangkan dari Madinah perjalanan menuju Syam, panas luar biasa. Ini benar-benar perang tersulit, tersusah. Perang tersusah. Waktunya tidak mendukung karena paceklik, panas luar biasa. Makanya dinamakan Jaisul Usra. Perang yang sangat susah lah, menyusahkan sekali. Tapi hikmahnya adalah yang bisa kita pelajari dari perang ini, orang-orang yang tipikalnya miskin saja mampu memberi. Orang kalau tipikal miskin mampu memberi, maka saya yakin dan seyakin-yakinnya akan terbebas dari sifat ujub. Sifat tomak. Mohon maaf. Sifat tomak ini sudah hilang. Karena orang yang suka memberi, berarti dia sudah menguasai dirinya. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya mesti dikuasai tomak. Mesti. Pada zaman itu pun tidak terlepas dari orang-orang munafik. Berapa banyak orang-orang munafik yang mengatakan, "Loh, buat apa 1 gandum? Buat apa 1 biji kurma? Toh tetap kita akan kalah dari sisi manapun, dari sisi segala manapun, pasti kalah dengan tentara Rum." Jenengan kemarin kan baru puasa. Sekarang kenapa Nabi menyampaikan bahwa umatku itu adalah
umat yang paling beruntung. Umat yang paling baik, umat yang paling beruntung. Maka bersegarlah kalian untuk berbuka puasa. Saya bandingkan begini, Bu. Kenapa kok pada waktu perang Tabuk orang cuma ngemut satu biji kurma itu punya kekuatan, punya nutrisi. Dua bulan yang lalu kita telah menjalankan ibadah puasa. Sekarang ayo kita buktikan. Orang puasa, yang namanya puasa itu kan tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Lama itu. Tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Sekarang ada orang buka cuma makan satu biji kurma dengan seteguk air gelas, satu gelas, sama orang yang makan satu piring. Kira-kira, nek dikongkon tukaran, menang siapa, Bu? Orang minum satu teguk air sama satu biji kurma. Dengan orang makan segala macam, kolak melebu. Ya. Terus apa lagi? Es telere. Nasinya satu piring, lauknya lengkap. Nah, dikongkon tukaran 50-50, Bu. Kemungkinan menang dan kalahnya itu sama. Sama. Artinya apa? Yang penting ada asupan gizi, ada asupan nutrisi yang masuk. Itu potensi tukaran, potensi gelut, potensi itu sama. Apalagi ini perang gitu loh. Perang kan tidak gulat, pakai senjata. Tidak menjamin orang yang makan satu piring penuh itu bisa mengenai dulu senjatanya kepada musuh yang cuma makan satu kurma. Nggak mungkin. Tidak jamin maksud saya. Pokoknya siapa yang kena dulu dia yang mati. Kena senjata dulu dia yang mati. Artinya apa? Bahwa orang nanti setelah ini penjelasan tentang orang-orang munafik, Bu. Tapi saya langsung geret saja penjelasannya di sini. Artinya alasan-alasan orang-orang munafik ini tidak bisa diterima oleh alasan jihad. Kan mereka punya alasan kita nggak mungkin menang, pasokan makan kita nggak secukup orang Rom. Masa kita bakalan menang makan satu biji kurma lawan mereka yang daging sapi misalkan. Nggak bakalan menang. Tapi ya itu tadi. Bahwa Nabi kan luar biasa, Bu. Nabi senajan ngerti bahwa itu orang-orang munafik ya ya wis lah. Artinya mereka mengundurkan diri, mereka tidak mau ikut perang dengan berbagai alasan. Nabi mengizinkan dan nanti akan turun satu ayat yang menegur Nabi. Mereka itu orang-orang yang keliru, mereka orang-orang yang salah. Dapat teguran juga, kenapa diperbolehkan, kenapa diizinkan. Karena memang tidak punya alasan bagi kita, Bu. Tidak ada alasan bagi orang-orang umat Islam pada saat itu untuk mengundurkan diri, untuk tidak ikut perang Tabuk pada saat itu. Karena potensi menang dan kalahnya itu sama-sama. Walaupun mereka perlengkapannya perang itu luar biasa, sedangkan umat Islam cuma ala kadarnya. Makanan mereka lebih bergizi, sedangkan umat Islam cuma satu biji kurma. Tapi potensi menang kalahnya itu sama. Yang penting ada asupan nutrisi. Walhasil bahwa yang kaya itu menyumbangkan dengan kekayaannya, yang miskin pun tidak
tidak ketinggalan, tidak mau ketinggalan, tetap menyumbangkan seala kadarnya. 1 ekor kontak ya sudah diberikan. Walaupun ditunggangi untuk 10 orang bergantian. Punyanya 5 biji kurma disediakan, dihadiahkan, disodakokan, diinfakkan. Semuanya manfaat. Ya, semuanya manfaat. Miskin tapi pede. Artinya pede itu apa? Tidak memiliki sifat menerima, tapi pengennya memberi. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul pada saat itu. Sukses luar biasa. Coba jenengan bayangkan, andai kata orang Indonesia itu sama halnya yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi pada saat perang Tabuk. Selesai utang Indonesia. Saya yakin. Semiskin-miskinnya kita, orang Indonesia, duwe 50.000 bu, mesti bu. 50.000 mesti duwe. Bayangkan andai kata sekarang berapa? Orang Indonesia itu jumlahnya berapa sekarang? 270 juta? Ada? 23. Berapa? Ya, sekitar 273 juta. 273 dikali 50.000 berapa tek? Bayangkan. Pasti selesai utang Indonesia. Alutsista pun Indonesia pun luar biasa canggihnya pasti. Nggak mungkin bisa dikalahkan oleh Amerika. Bagaimana mungkin itu terjadi? Wong Indonesia, yang ada itu adalah sifat tamak, ingin menerima, bukan memberi. Mental kita itu adalah mental menerima. Orang dimei be nesu kok. Kalau nggak dikasih, nesu-nesu luar biasa. Ya kan? Kalau tetangga dapat jatah dari pemerintah, kita nggak dapat jatah. Katanya Pak, pemerintah nggak adil. Pemerintah nggak adil. Kayak yang dapat itu agak sedikit kaya. Yang nggak dapat lebih miskin dari yang dapat. Mesti komentarnya itu luar biasa nggak enaknya. Artinya apa? Bahwa kita masih banyak orang-orang yang tidak menguasai diri kita. Orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang mampu mengendalikan sifat tomaknya. Nah, wong wis orang duweni sifat tomak berarti wong kuwi wis bisa mengendalikan dirinya. Artinya apa? Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau orang sudah selesai dengan dirinya sendiri, pasti hidupnya itu tidak akan pernah merasa susah, nggak pernah merasa terdolimi, tersakiti. Sifat-sifat itu pasti akan hilang dalam dirinya, mesti gue. Karena sudah menguasai dirinya, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Yang paling susah itu menyelesaikan diri kita sendiri, Bu. Bukan dengan orang lain. Kalau dengan orang lain itu gampang. Yang susah itu dengan diri kita. Orang ini ngaji di Iwamid, saya akan contoh Iwamid. Sosial media menampilkan Iwamid bagikan, Iwamid peduli untuk pembangunan untuk bantu fakir miskin, santuni yatim piatu. Luar biasa. Pasti orang-orang yang belum mengenal Iwamid lalu melihat postingan itu pasti akan menganggap Iwamid itu adalah majelis yang baik, majelis yang peduli, majelis yang semacam-macam.
Kenapa dipuji sedemikian rupa? Karena belum ada kepentingan, Bu. Jajal, ketika orang yang bersangkutan yang muji Sundul Langit Majelis Talim Iwamit On Air memberikan proposal, lalu proposalnya tidak digubris, mesti komentarnya tidak baik. Ternyata jeruannya bobrok. Pelit ternyata. Itu cuma cari sensasi. Itu pencitraan itu, Pak. Pencitraan segala macam. Kenapa? Karena proposalnya tidak tembus. Ini artinya apa? Bukan sifat iri, tapi sifat tomak yang belum bisa dikuasai orang tersebut. Ya. Adanya mengomentari Iwamit semacam itu karena apa? Karena sifat tomak dalam dirinya belum dikuasai. Ngomong pelit kan karena apa? Karena kepentingannya tidak terselesaikan kan? Tidak tersampaikan kan? Tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari Iwamit kan? Artinya apa? Dia belum menguasai dirinya sendiri. Belum selesai dengan dirinya. Mesti komentarnya yang buruk-buruk. Tapi kalau orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, pasti tidak akan pernah punya pemikiran hal yang semacam itu. Mungkin nunggu giliran. Saking banyaknya proposal yang masuk ke Iwamit. Mungkin saya nomor ke 500 sekian. Sehingga saya harus nunggu dulu antrian. Minimal punya pemikiran yang semacam itu. Artinya apa? Sudah selesai dengan dirinya. Apalagi yang mengajukan proposal itu orang sendiri. Orang Iwamit itu sendiri misalkan. Sekali tidak digubris, mesti ada sifat tomak dalam dirinya yang belum dikuasai, komentarnya tidak bagus. Yang salah bukan Iwamitnya, tapi diri kita. Yang sifat tomaknya belum selesai gitu loh. Dan itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Tabuk. Selesai mereka dengan dirinya sendiri. Yang miskin nyumbang seala kadarnya, seadanya. Selesai. Wajah alaihi salatu wassalam sab'atun min fuqaha'il Madinah yatlubuna ayyahmilahum faqala lahum la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikuna. Ada 7 orang ahli fuqaha, ahli fikih Madinah datang kepada Rasul. Ya Rasul, kami mau ikut perang. Tapi kami tidak punya sama sekali perbekalan. Mohon kami beri. 7 orang ahli fikih ini, mohon kami beri. Supaya kami bisa berangkat. Tapi kata Rasul, faqala lahum. Nabi pun menyampaikan kepada mereka, la akhidu ahmilukum alaih. Aku pun orang duwe apa-apa, kata Nabi. Saya pun tidak punya sedikit pun. Sedangkan sumbangan, sokongan dari agnia itu sudah saya bagikan semuanya. Tidak tertinggal sedikit pun untuk diriku. Maka tidak ada. Tidak ada yang bisa aku berikan apapun untuk kalian. Bahkan untuk diriku pun tidak ada, kata Nabi. Apa yang terjadi? Mereka pun pulang dengan tangan kosong, menangis mereka. Menangisnya ini bukan karena orang tersebut itu tidak mendapatkan sesuatu. Tapi karena tidak bisa berangkat perang. Ya mati konyol, Bu. Kalau nggak ada sedikit pun persiapan. Misalkan tidak ada pedang yang dibawa.
Tujuh fuqaha ini juga tidak punya apapun sama sekali. Yang nggak punya pedang, yang nggak punya tombak, nggak punya, pokoknya peralatan, persiapan, perlengkapan itu nggak punya sama sekali. Ikut perang, ya bunuh diri namanya. Ya minimal dibawakan pedang lah ya. Minimal. Tapi memang Rasul pun tidak ada. Semuanya sudah dibagikan. Tidak ada sama sekali. Mereka pun pulang menangis. Tidak ikut perang. Summa sara bil jaisi hatta wasalla ila Tabuk. Falam yajid fiha jaisan kama balaghahu. Pada akhirnya mereka pun berangkat. Akan tetapi setelah tentara Islam berangkat ke perang Tabuk, beliau tidak menjumpai musuh sebagaimana yang didengar, sehingga tidak terjadi perang Tabuk. Artinya bahwa kabar yang didengar oleh Rasul itu tidak valid. Tapi tetap bahwa Nabi itu mempersiapkan itu semua. Dan ini juga untuk sebuah ujian untuk umat Islam pada saat itu. Bisa dibedakan mana yang benar-benar imannya kuat, mana yang munafik, mana yang imannya lemah, mana yang macam-macam. Terindikasi di perang Tabuk ini. Artinya benar-benar kelihatan nyata. Apalagi Abdullah bin Ubay sudah dengkotnya orang-orang munafik. Yang nanti Abdullah bin Ubay itu membangun satu masjid namanya Masjid Diror. Yang nanti akan dirubuhkan. Insya Allah besok lah ya. Insya Allah besok. Karena besok itu pelajaran yang ke-38. Takhalluful munafikina. Orang-orang munafik yang membangkang. Penjelasannya insya Allah besok. Hikmah yang bisa kita ambil dari perang Tabuk ini, satu, keimanan. Ya. Iman seseorang itu harus bikin dia pede. Ojo nganti minder gara-gara beda status. Ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang membedakan manusia itu adalah keimanannya, ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sejatine wong sing mulia mung Allah Ta'ala ya wong sing takwa saka sira kabeh. Keimanannya, ketakwaannya. Makanya kita itu tidak boleh minder sama orang-orang kaya. Wong notabene sama kok, selesai. Saya ajarkan supaya kita tidak terlalu lama ya, tidak terlalu melama dengan sifat ujub. Tidak terlalu lama dengan sifat tomak. Ayo kita asah iman kita untuk supaya mengikis sifat tomak dalam diri kita. Apa yang membuat kalian minder dengan para pejabat, para orang kaya? Apa karena mereka itu uangnya miliaran, kita cuma rupiahan, ratusan? Berapa banyak orang yang terlalu munduk-munduk sama orang yang kaya? Toh pada hakikat kebutuhan finalnya itu sama, Bu.
Apa dikira orang yang punya duit miliaran itu makannya 50 piring sekali makan? Enggak. Tetap satu piring, kita pun satu piring sama. Gitu loh. Sama. Maka jangan pernah minder dengan orang kaya. Orang yang mungkin rumahnya banyak, lalu dianggap orang top, orang hebat, orang macam-macam, sehingga kita minder sama orang tersebut. Ojo wani karo kae, umahe pirang-pirang misalkan. Apa ya rumah pirang-pirang kayak bisa ditempati, Bu? Untuk istirahat, tidur. Apa 5 rumah orang itu ditiduri semua? 1 jam di rumah ini, 1 jam di rumah itu, 1 jam di rumah berikutnya, malah orang bisa turu. Tetap satu kamar. Yang dibutuhkan adalah istirahat. Ya kan? 4-8 jam. Selesai sama. Ya tapi kan kayak ber-AC aku ora. Yang dibutuhkan AC-nya apa turune? Minimal kita latih itu dulu. Makan sama-sama. Pakaian, andai kata, itu kan bajunya mahal-mahal. Semahal-mahalnya tetap gunanya untuk apa? Jadi itu loh. Yang harus kita pikirkan itu manfaatnya untuk apa? Kalau manfaatnya cukup untuk menutup aurat, selesai. Walaupun orang itu bagus-bagus, mahal-mahal, tetap yang dipakai satu, Bu. Ya, bajunya mahal-mahal, bagus-bagus, yang dipakai juga satu. Nggak mungkin 5 dipakai semuanya, karena kayak wong edan, Bu, malahan. Artinya apa? Kalian pun sama, pakai baju ya satu. Tujuannya untuk menutup aurat. Mereka yang bajunya bagus tujuannya untuk menutup aurat. Artinya apa? Kita jangan pernah dibodohi dengan kepentingan dunia. Bahkan justru dunia itu kita kelola untuk kepentingan akhirat seperti baju. Yang penting kan untuk menutup aurat, dan menutup aurat bagian dari kepentingan syariat agama. Tapi kalau sudah hadun nafsi, keinginan untuk berpoya-poya, tampil bagus, tampil yang mahal, tampil segalanya, mati tinggal lunga. Gitu loh. Jadi yang kita latih itu diri kita, supaya mental memberi itu lebih kuat ketimbang menerima. Jangan lihat, kadang-kadang begini, Bu. Kalian itu baru panen singkong misalkan. Baru panen singkong terus mau sowan ke kiai yang kelasnya internasional, ke Pak Anwar lah misalkan contoh. Pak Anwar lu masa doyan mam budin singkong, kurang pantas lah kayaknya, ya kan? Itu kan hadun nafsi kita yang bikin kita itu minder, karena dianggap Pak Anwar biasanya itu makannya apa, steak misalkan, pizza misalkan, burger minimal. Masa dibawain singkong mau? Bukan masalah bawa singkong atau tidaknya. Mental memberi itu yang harus dengan latih. Wong duwene singkong kok paksakan beli roti. Yang penting mental memberinya itu harus kalian kuatkan dulu gitu loh. Ya belajar dari singkong lah ya. Sing ora sa modal, tinggal jeblok, tinggal lunga. Ya minimal itulah. Kalau mental memberi sudah kuat dalam diri kita, maka sifat tamak dapat kita kuasai. Mesti itu.
Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, itu bagian salah satu dari hikmah yang bisa kita ambil dari perang Tabuk itu sendiri. Belajar untuk tidak tamak, suka untuk memberi, tidak minder dengan siapapun, asalkan iman kita pertahankan. Yang penting tidak sama sekali, Bu. Jangan pernah kita orang Islam itu tidak sama sekali, malah haram hukumnya, Bu. Ya. Atau masih mending memberikan satu korma, walaupun tidak sama apa, asal jangan tidak sama sekali. Satu korma itu bisa dimut sampai 10 orang. Itu masih manfaat ketimbang tidak sama sekali. Nah, orang sama sekali, tidak sama sekali, babar belas malah haram, Bu. Lunga-lunga orang gak duit sama sekali haram. Kenapa? Karena dari ketidakadaan diri kita membangkitkan sifat tamak luar biasa. Pasti itu. Jangan keluar liburan. Orang gawa sangu sama sekali, tomak mesti. Orang mungkin orang. Iris ku punya bapak nih orang tomak. Keluar liburan tabligh akbar misalkan. Ya. Tabligh akbar kalian keluar, satu orang ini tidak bawa bekal sama sekali, ora sanggup belas. Panitia membagikan pentang. Dia kebetulan tidak kebagian. Karena dia nggak bawa bekal sama sekali, komentarnya nggak baik sama panitia. Mesti orang mungkin ora. Tanggane yang kebagian mangan tamtem ora tawa-tawa, Bu. Mesti komentarnya dalam hati pun buruk. Kenapa? Karena orang duwe pemberkalan sama sekali, ora sangu sama sekali. Jajan duwe sangu, minimal kuat tuku burger. Iso nggo ganjel weteng. Bisa terkikis sifat itu. Iso ora apa-apa, aku kan niate ngaji. Masalahku aku tinggal tuku burger siji nggo ganjel selesai. Makanya biarpun cuma sedikit, asal tidak sama sekali, itu lebih baik. Islam malah mengharamkan tidak sama sekali. Ya. Mengharamkan, Bu. Jangan keluar rumah sama sekali nggak bawa bekal, haram. Pokoknya jangan tidak sama sekali. Ya. Ojo nganti ora babar belas. Fikih, orang ngerti ilmu fikih babar belas, ora sah sholatnya, ibadahnya. Orang ngerti sama sekali kok. Ngerti syarat rukune, kan ngerti kan, walaupun nanti dalam-dalamnya itu nanti sujudnya bagaimana, apakah cukup dengan 7 tulang atau cukup dengan 1 jidat, itu sah apa tidaknya, itu melalui perdebatan ilmu lagi. Yang penting sudah tahu syarat rukunnya sholat selesai. Minimal jenengan ngerti gitu loh. Nek sama sekali babar belas sholat, main sholat saja, orang ngerti niat, orang ngerti macam-macam, malah bubrah wis. Islam mesti mengharamkan tidak sama sekali, Bu. Yang tidak sama sekali haram hukumnya. Ora sah nih hukum fikih ya. Ya. Haram nih halal harame. Ora oli, Bu. Ataupun semuanya pun tidak boleh, Bu. Seluruhnya pun tidak boleh. Contoh misalkan, orang Indonesia semuanya jadi polisi, keliru, Bu. Haram hukumnya. Oroli, jadi polisi KB. Ketika ada orang sakit, siapa yang jadi dokternya? Ya kan? Boleh jadi polisi, tapi ada yang jadi dokter. Boleh jadi dokter, tapi ada yang jadi TNI. Boleh jadi TNI, tapi ada yang jadi
gubernur. Boleh jadi gubernur, tapi ada yang jadi macam-macam. Artinya apa? Artinya bahwa tidak sama sekali tidak boleh. Semuanya itu pun tidak boleh. Ya anak kiai, ya ada ustadz, ya ada dokter, ya ada polisi, ya ada macam-macam. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Keluar rumah untuk jadi ABRI semua haram hukumnya. Keluar rumah untuk jadi dokter semua haram hukumnya. Tidak boleh sama sekali. Keluar rumah untuk jadi kiai semua ya tidak boleh tetap. Nek jadi kiai sapa sing dadi santri. Ya. Karena sunnatullahnya memang didesain semacam itu. Ya ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat. Ya. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi malinge. Macam-macam lah ya. Baik, teman-teman, sahabat-sahabatku semua, itu adalah sedikit hikmah yang bisa kita ambil di perang Tabuk itu sendiri. Mudah-mudahan kita tidak minderan karena kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengambil pelajaran dari perang Tabuk ini sehingga kita tidak merasa dipandang sebelah mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita juga bisa menguasai diri, selesai dengan dirinya sendiri, tidak memiliki sifat thamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafina karimil dukhrina maulana Muhammad. Salim wa tabarakatallahu li sahabati rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma nadim ahwalana wa hasin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa asimna min al wal waba wat ta'un wa min syurril a'da wasyayatin wan nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana al intizam fi jami' umuri dunyawiyah ودينية وحسن مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحال والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا كسر النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت الناس إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.